macam-macam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah di kuburan, ya. Karena harus kita bedakan, ada yang disepakati merupakan syirik, ada yang disepakati hanya sampai pada derajat bid'ah, dan ada yang diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah. Jadi ada 3 model ibadah yang dilakukan di atas kuburan. Artinya apa? Agar kita hati-hati, tidak semua orang yang kemudian lagi di kuburan kemudian kita vonis terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Bisa jadi dia hanya terjerumus dalam bid'ah, ya. Ada yang dalam syirik, ada dalam bid'ah, ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang itu syirik atau bid'ah. Saya sudah bikin bagannya, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, taib. Perhatikan, macam-macam ibadah yang dilakukan di kuburan ada 3 model. Perhatikan, 1 yang disepakati merupakan kesyirikan, yang kedua yang disepakati adalah bid'ah dan bukan syirik, dan yang ketiga diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah, ya. Baik. Jadi saya ulangi, ada 3 model. Yang pertama disepakati merupakan kesyirikan, yang kedua disepakati bid'ah bukan syirik, hanya sarana menuju syirik tapi bukan syirik, yang ketiga diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah. Baik, kita masuk pada model yang pertama yang disepakati merupakan syirik. Inti dari ibadah yang dilakukan oleh kuburiyun atau orang-orang yang suka melazimi kuburan, ya, dalam rangka beribadah, jika ibadah tersebut ditujukan kepada sang penghuni kubur, maka itu syirik akbar. Itu syirik akbar. Sebagai contoh, nomor 1, beribadah untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Dia melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Tujuannya apa? Tujuannya agar para penghuni kubur itu bisa menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dia tidak minta, mungkin dia tidak memohon, tetapi dia beribadah di situ dengan harapan, ya, mendekatkan diri kepada para penghuni kubur, dan dia beribadah kepada penghuni kubur, ya, dengan harapan bahwasanya para penghuni kubur tersebut akan menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, seperti ibadah apa? Seperti bernazar kepada penghuni kubur. Ini sudah pernah kita bahas dalam syarah kitab tauhid. Bagaimana para ulama mengingatkan orang-orang bernazar kepada wali fulan. Dia bernazarnya bukan kepada Allah tapi kepada wali fulan atau kepada penghuni kubur. Atau sujud kepada penghuni kubur. Dia sujud kepada penghuni kubur. Ibadah, dia mengagungkan penghuni kubur, dia sujud. Atau dia menyembelih kepada penghuni kubur. Dia memang menyembelih di kuburan untuk penghuni kubur. Ini semua adalah kesyirikan yang nyata. Di antara yang menguatkan akan hal ini adalah perkataan Ar-Razi. Ar-Razi salah seorang ulama Asy'ariyah yang dia ma'ruf di kalangan mereka. Ya, dia sendiri mengingkari hal ini. Ar-Razi dia Asy'ari. Beliau adalah Asy'ari, tapi beliau sendiri mengingkari hal ini, dan hal ini sudah terjadi di zaman beliau. Ini sudah pernah kita nukil, saya nukilkan lagi perkataan Ar-Razi ketika dia menafsirkan surat Yunus ayat 18, ya. Demikian juga surat Yunus ayat 18, beliau berkata, "Innahum wada'u hadhil asnama wal awthan ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim." Wa za'amu, beliau mengatakan, mereka orang-orang musyrikin ini membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan orang-orang pembesar-pembesar mereka. Za'amu annahum matashtagalu bi ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaika akabir takunu syafa'alahum indallahi ta'ala. Mereka menyangka kalau mereka sibuk beribadah kepada patung-patung yang merupakan simbol para nabi atau simbol orang-orang soleh, maka niscaya orang-orang soleh tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kemudian beliau berkata, wa nadhiruhu fi hadzal zamani ishtighalu katsirin minal khalqi bi ta'dhimi kuburil akabir ala i'tiqadi annahum idza 'azzamu kuburahum fa innahum yakununa syufa'a lahum 'inda Allah. Dan semisal ini, kata Ar-Razi, seperti sibuknya banyak orang yang mengagungkan kuburan orang-orang besar, orang-orang soleh, dengan meyakini bahwasanya jika mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut, maka orang-orang soleh tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ya, ini Ar-Razi yang ngomong. Ya, ini bukan Wahabi yang ngomong. Ini apa? Ar-Razi.
Artinya dia mengakui banyak di zaman dia kalau tidak salah abad ke-6 atau abad ke-7. Dia mengatakan sudah banyak orang seperti ini yang sibuk mengagungkan kuburan dengan berharap penghuni kubur tadi akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini seperti kesyirikan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Faham? Demikian juga perkataan At-Taftazani dalam Syarhul Maqasid sama. Taftazani mutakallimin ahlul kalam. Dia berkata, innahu lamma mata minhum man huwa kamilul martabati inda Allah Ta'ala ittakhadhu timthalan ala suratihi wa adzamuhu tashaffu'an ila Allah wa tawassulan. Sungguhnya kalau ada di antara mereka yang kedudukannya orang soleh sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau meninggal maka dibuatlah patung sesuai dengan bentuk orang soleh ini, lalu mereka agungkan patung tersebut agar sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disepakati kalau ada orang di kuburan kemudian bernazar kepada penghuni kubur, memotong kambing untuk penghuni kubur atau sujud kepada ibadah kepada penghuni kubur, ini syirik tanpa diragukan lagi. Yang kedua, di antara bentuk yang disepakati merupakan kesyirikan yang dilakukan oleh kuburiyun, yaitu orang-orang yang melazimi kuburan, adalah meminta kepada penghuni kubur. Ini salah satu bentuk ibadah, tapi saya khususkan penyebutannya karena ini yang sering terjadi, ya, meminta kepada penghuni kubur. Contoh, meminta pertolongan. Contoh, meminta kesembuhan. Ini syirik. Dan dia tujuan langsung kepada sang wali tersebut. Seperti yang pernah di YouTube misalnya mengatakan, ya Syekh Al-Arab Sayyid Al-Badawi, ishfili ibni. Wahai Sayyid Al-Badawi, sembuhkanlah putraku. Ini jelas. Ya. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu. Ini mayat tidak bisa apa-apa. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, fa idza maridtu wa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ini malah minta kepada penghuni kubur, sembuhkan aku. Atau dia mengatakan, aku minta hidayah untukku, wahai sang wali, atau berilah hidayah kepada putraku. Wah, ini enggak boleh, ya. Atau terimalah taubatku, ya. Terimalah taubatku. Siapa yang menerima taubat? Allah. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadi. Tidakkah mereka tahu dialah Allah yang menerima taubat? Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa dan yang menerima taubat. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan wali fulan wala allan. Ya, yang menerima taubat siapa? Allah. Jadi kalau dia datang kuburan, dia minta sesuatu yang tidak dimampui oleh makhluk. Minta anak, minta rezeki, minta kesembuhan, minta hidayah, minta masuk surga. Ini semua syirik akbar. Disepakati oleh para ulama, syirik akbar. Paham? Baik. Jadi ada dua. Yang pertama beribadah kepada penghuni kubur. Yang kedua meminta kepada penghuni apa? Kubur. Ini syirik akbar.